Bismillahirrahmanirrahim. Mal fardu huwa al wajibu fi'luhu fa idza fa'alahu al mukallafu yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu iqoban. Apa yang dimaksud hukum fardu? Hukum fardu yaitu perkara yang wajib melaksanakannya. Jadi perkara yang harus dilaksanakannya, wajib harus sama. Yang harus dilaksanakannya. La faida fa'alau, dan ketika seorang mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah secara bahasa itu orang yang sudah terkena kitab hukum, tuntutan hukum. Sudah bahasa hukumnya sudah menjadi objek hukum, menjadi subjek hukum atau pelaku kewajiban, sudah menjadi objek hukum. Sudah terkena hukum tuntutan, hukum perintah, sudah mendapatkan sudah terkena kitab perintah melaksanakan hukum, taat hukum. Orang yang terkena tuntutan taat hukum. Dari ketika kok orang mukallaf, nah ciri-cirinya adalah, tanda-tandanya adalah apa? Orang mukallaf itu, orang dikatakan mukallaf itu pertama sudah balik. Yang kedua adalah orang yang punya akal. Orang yang tamyiz dan balik. Lek wis tamyiz karo balik itu sudah, orang tersebut sudah dikatakan ibaratnya orang Islam balik. Orang Islam balik itu sudah ibaratnya sudah terkena tuntutan hukum. Lek nglakoni gitu ya, sudah terkena tuntutan hukum. Lah ketika seorang mukallaf itu mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan ketika dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan siksa. Lah ini lek orang itu tidak mukallaf, alias belum sampai istilahnya belum balik, maka ia tidak mendapatkan dosa. Jadi anak kecil itu melakukan kebaikan, maka itu nanti yang mendapat pahala itu bapaknya, orang tuanya. Loh, nyapa kok harus dituntut untuk melakukan kebaikan supaya anak kecil itu membiasakan berbuat baik, gitu loh Sangel. Lah pembiasaan itu kalau tidak dimulai sebelum balik, maka yo angel gitu. Bukan berarti ora kewajiban ora usah nglakoni ora usah poso ora usah salat. Loh, mulai dari kecil itu dibiasakan dulu. Maka ada perintah umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Memukul ketika 10 tahun untuk atau memperingatkan dengan keras 10 tahun belum melaksanakan sholat. Sudah biar nanti anak-anak calon mukallaf ini bisa membiasakan melaksanakan perintah Gusti Allah. Ya bener gak wajib, gak kena dosa cah cilik. Tapi untuk biar dia membiasakan berbuat baik itu kan harus dimulai dari kecil sebelum balik. Jadi orang itu lek wis balik maka makanya di bahasa fikih itu jelas hukumnya. Ada hukum kemarin sudah ada hukum hukum fardu, sunnah, mubah, haram, makruh itu. Ada halal, haram, wajib, sunnah, halal, haram. Ada syarat, rukun, itu sebenarnya bahasa-bahasa yang ijtihadi oleh para ulama untuk mempermudah awake dhewe mempraktekkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Jadi hukum halal, haram, wajib, sunnah itu secara tekstual gak ada di dalam Al-Qur'an. Enak cuma istilah, tapi penentuan hukum ini halal haram per kasus itu gak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dan itu adalah ijtihad para ulama. Supaya awake dhewe memudahkan melaksanakan mempraktekannya. Oh, iki perkara sunnah, itu sudah mempermudah kita untuk mempraktekannya. Oh, iki rukun, iki syarat. Itu secara tekstual nggak ada di dalam Quran hadis, nggak enak. Oh, rukunnya sholat ada 13, itu nggak ada.
itu merupakan bahasa ulama untuk mempermudah awake dhewe melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Paham maksudnya nggih? Jadi ora kok neng Quran enek dalil. Quran itu cuma ibaratnya mbae teori, tapi untuk pengaplikasiannya ya para ulama yang memilah-milah ini mana yang halal, haram, wajib, sunnah. Itu ya para ulama. Jadilah awake dhewe tanpa belajar lewat ulama ya oke klerune ketika belajar Al-Qur'an hadis. Makanya di NU itu diajari mabadi, diajari aqidatul awam. Itu merupakan ilmu-ilmu terapan yang semuanya itu dikaji dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Nyapa kok awake dhewe enggak langsung belajar Quran hadis? Karena apa? Kita sudah jauh dari Kanjeng Nabi. Maka perlu ada ilmu terapan. Ada ilmu terapan yang fungsinya untuk mempermudah kita biar untuk mempraktekannya, ngono lho. Paham maksudnya? Jadi awake dhewe hari ini yo harus memahami agama dengan menggunakan ilmu. Ojo taklid buta, harus memakai ngilmu. Biar kita agama itu memang kita mengerjakannya biar mudah memahaminya. Makanya sifatnya ilmu-ilmu ini terbuka dan bisa diakses oleh kita, bisa kita mempelajarinya. Sehingga awake dhewe gak bingung gitu loh. Pun gitu ya, Allah alam bisawab.